Selamat datang di channel pendidikan, masih bersama saya Mas Dika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 4 SD, tema 1, subtema 1, tentang alat musik tradisional. Sebelum kita masuk ke materi, ayo siapkan dulu buku, pena, buku paket yang kalian punya dengan judul apa saja. Oke, adik-adik, di setiap daerah itu memiliki makanan, adat istiadat, dan alat musik yang berbeda. Apa yang kita dengarkan dari alat musik? Iya, tentu bunyinya ya. Jadi setiap alat musik nanti menghasilkan bunyi yang berbeda, menghasilkan frekuensi yang berbeda, yang digunakan dalam upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan yang berbeda. Nah, alat musik di Indonesia ini sangat banyak sekali. Tidak akan kita bahas semuanya di sini ya. Nanti kita ambil ada beberapa alat musik. Yang pertama ada angklung ya. Kalian tahu angklung ya? Ya, angklung ini merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Nah, cara memainkan alat musik ini dengan cara digetarkan, ya, digetarkan atau digoyang-goyangkan bambunya, nanti akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Yang kedua ada seruling. Nah, seruling ini terbuat dari bambu, itu seruling tradisional ya. Kalau pada seruling, semakin banyak lubang yang ditutup, maka bunyi atau frekuensi yang dihasilkan akan semakin rendah. Jika kamu ingin menghasilkan nada yang lebih tinggi, maka lubang pada seruling itu harus banyak yang dibuka. Nah, selain seruling ini nanti banyak ya. Ada saksofon, ada trompet. Nah, itu contoh-contoh nanti alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Yang ketiga ada kecapi. Kecapi ya, bukan kecap. Nah, kecapi ini hampir sama kayak gitar, hanya saja cara bentuknya yang berbeda. Jadi kecapi ini dimainkan dengan cara dipetik, kemudian semakin panjang senar atau semakin panjang dawai, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin pendek. Nah, kalau semakin pendek senarnya atau dawainya, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selanjutnya ada tifa. Nah, tifa ini alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Nah, sumber bunyinya itu berupa membran tipis. Makin besar ruangan atau wadah pada tifa, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Nah, itu tadi ada 4 alat musik ya. Alat musik yang menghasilkan bunyi dengan cara berbeda-beda, baik angklung, seruling, kecapi maupun tifa. Nah, alat musik yang menghasilkan bunyi ini karena adanya resonansi. Apa itu resonansi? Ada yang tahu? Coba. Apa itu resonansi? Ya. Oke, resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena ada sumber bunyi yang bergetar. Jadi tadi seperti contohnya kayak angklung, seruling, kecapi, tifa. Itu kan sebenarnya yang bergetar itu adalah sumber bunyinya ya. Kita ambil saja misalkan kayak tifa. Nah, sebenarnya yang bergetar itu adalah membran tipisnya. Membran tipisnya yang bergetar. Nah, getaran membran tipis pada tifa itu nanti akan memicu bergetarnya udara yang ada di dalam tabung. Makanya semakin besar tabung, kemudian volume udaranya semakin banyak, maka nanti bunyi yang dihasilkan akan semakin
tinggi. Ya, itu namanya resonansi. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari resonansi. Yang pertama, ukuran ketebalan benda. Yang kedua, kesamaan frekuensi. Yang ketiga, jenis benda. Jadi 3 ya, hanya ada 3 saja faktor yang mempengaruhi resonansi. Baiklah adik-adik, berdasarkan karakteristiknya, bunyi itu dibedakan menjadi 4. Ya. Yang pertama ada nada. Nah, nada itu adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Contoh, suara alat musik, orang yang sedang bernyanyi, orang yang membaca puisi. Pokoknya intonasinya itu teraturan, ya, beraturan. Yang kedua ada desah. Nah, desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contoh, saat kita berlari, suara kita akan terengah-engah. Nah, dia tidak teratur, kadang tinggi, kadang rendah. Nah, itu namanya desah. Yang ketiga ada dentum. Dentum itu bunyi yang amplitudenya sangat besar dan terdengar secara tiba-tiba. Contoh, suara petir, suara ledakan bom. Itu kan suara petir, suara ledakan bom kan datangnya tiba-tiba ya. Nggak mungkin misalkan, ini petir, petirnya mau datang gitu. Enggak ya. Oke, jadi petirnya itu tiba-tiba aja jeder. Nah, itu namanya dentum. Yang keempat, warna bunyi. Ya, bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Contoh, suara gitar dan piano itu frekuensinya sama tetapi bunyinya berbeda. Nah, itu tadi ya beberapa karakteristik bunyi. Nah, adik-adik, tadi sudah dijelaskan ya beberapa alat musik tradisional yang menghasilkan bunyi. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa karakteristik bunyi. Nah, setiap bunyi itu akan dihasilkan oleh suatu benda atau suatu alat yang disebut sebagai sumber bunyi. Jadi kalau tidak ada sumber bunyi, maka bunyi tidak akan dihasilkan. Contoh tadi angklung, sumber bunyinya adalah bambu. Seruling, sumber bunyinya adalah udara atau tiupan udara. Yang ketiga tadi ada kecapi. Kecapi sumber bunyinya adalah dawai atau senar. Nah, yang keempat tadi ada tifa. Tifa itu sumber bunyinya adalah membran tipis. Nah, kemudian ada beberapa syarat supaya bunyi itu bisa terdengar. Jadi tidak serta-merta semua bunyi itu bisa kita dengar seluruhnya. Ada 4 setidaknya syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Oke, jadi kalau nggak ada sumber bunyi ya nggak bakalan ada bunyi. Ya, jadi itu yang syarat pertama. Syarat mutlaknya adalah adanya sumber bunyi. Yang kedua, ada zat perantara. Jadi bunyi itu tidak bisa sampai ke telinga kita kalau tidak ada zat perantaranya. Zat perantaranya itu bisa berupa udara, bisa berupa zat padat, ataupun bisa berupa zat cair. Nanti akan kita bahas selanjutnya ya di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga ada alat pendengar atau penerima dalam kondisi yang sehat atau normal. Yang keempat, jarak antara sumber bunyi dengan bunyi itu tidak terlalu jauh. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi, kesimpulannya, bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar akan memicu bergetarnya benda lain yang disebut dengan resonansi. Nah,
Benda atau alat yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Jika benda itu tidak bergetar, itu namanya benda dalam titik kesetimbangan. Artinya benda tersebut tidak menghasilkan bunyi. Baiklah adik-adik, jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya. Kritik dan sarannya mohon diberikan ya. Tetap di channel yang sama dan nantikan video-video selanjutnya. Bye-bye.